Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Pujian Kidung Jemaat 247 bait yang pertama. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Lihatlah fajar menyala. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 25 bait yang pertama, Ya Allahku di cahyamu. Ya Allahku di cahyamu tersingkap tiap noda, kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup semarang bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang maha mulia, saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karuniakanlah hikmat dan pengertian bagi kami, dan mampukan kami membuka hati untuk mendengar dengan sungguh apa yang Tuhan sabdakan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 18, ayat 33 sampai ayat 37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah puncak liturgi kita, yakni kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Hal ini hendak memberikan penegasan bahwa Yesus Kristus tidak hanya kita imani dan kita yakini sebagai juru selamat, tetapi juga Raja segala raja. Penegasan dalam ibadah Minggu Kristus Raja bukan dalam rangka menampilkan Kristus sebagai sosok yang berbeda dari yang biasa kita tahu, tetapi kita akan bersama-sama mengingat kembali bahwa selain sebagai juru selamat, Yesus adalah sungguh-sungguh Raja sejati. Bahkan kekuasaan yang Yesus miliki itu bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari ilahi. Yesus memiliki kekuasaan ilahi. Dalam rangka ibadat Minggu Kristus Raja yang dirayakan sebagai puncak liturgi ini, dalam bacaan Yohanes 18 ayat 33 sampai ayat 37, kita akan belajar tentang Yesus yang memiliki kekuasaan yang sejati. Berhadapan dengan Pilatus, dalam bacaan kita dikisahkan bahwa Yesus menunjukkan keberadaan dirinya sebagai Raja yang sejati. Dan sebagai Raja yang sejati, Yesus memiliki otoritas ilahi. Sekali lagi, otoritas atau kekuasaan yang bukan berasal dari dunia. Ini berbeda dengan Pilatus yang memiliki kuasa karena diberi mandat oleh kaisar pada waktu itu. Walaupun Pilatus memiliki kuasa, namun Pilatus sangat bergantung dengan orang banyak yang hadir dalam persidangan saat itu. Kita melihat dalam bacaan kita, bahkan dari ayat sebelum nats kita, bahwa Pilatus sering keluar, bertanya, berdiskusi dengan orang banyak. Padahal seharusnya ketika Pilatus memiliki kekuasaan, dia mampu menggunakan kekuasaan itu dengan benar. Karena sejatinya Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah.
Sejatinya Pilatus tahu bahwa Yesus tidak patut untuk dihukum. Tetapi karena Pilatus takut dengan orang banyak dan karena Pilatus ingin menjaga kekuasaannya supaya tidak diambil daripadanya, maka dia menjual kebenaran demi kekuasaannya. Dan dia membiarkan bahkan menyerahkan Yesus kepada orang Yahudi untuk diadili. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-34, ketika Yesus balik bertanya kepada Pilatus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu? Sebenarnya dengan pertanyaan itu, Yesus mengajak Pilatus mengutamakan hati nuraninya. Yesus mengajak Pilatus untuk lepas dari tekanan orang banyak dan memakai kuasanya dengan benar. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus ingin menyelamatkan Pilatus, tetapi ternyata Pilatus lebih berat pada kuasanya. Dan melalui peristiwa ini, Yesus menunjukkan bahwa dialah penguasa sejati, bahwa dialah raja yang sejati. Dan sebagai raja sejati, Yesus melakukan kebenaran. Dia bukan hanya berbicara tentang kebenaran, tetapi dia melakukan kebenaran. Yesus bersaksi tentang kebenaran. Dan ini dinyatakan melalui apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, sekali lagi, Yesus sang penguasa itu, raja itu berbeda dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Karena dia memakai kuasanya untuk melakukan kebenaran. Untuk melakukan kebaikan bagi semua orang. Lalu bagaimana dengan kita yang menjadi murid-murid dari raja yang sejati itu? Apakah kita juga memakai kekuasaan kita untuk menjaga kebenaran, untuk melakukan kebenaran? Bagi kita yang memiliki kuasa di tengah-tengah keluarga, bagi kita mungkin yang memiliki kuasa kepercayaan di tengah-tengah pekerjaan kita, persekutuan kita, bahkan pergaulan kita, bagaimana kita memanfaatkan dan melakukan kuasa itu? Apakah kekuasaan yang diberikan kepada kita sudah kita lakukan untuk kebenaran, berjuang untuk kebenaran sekalipun mungkin kita akan berhadapan dengan bahaya? Kiranya perayaan Kristus Raja hari ini menyemangati kita, menolong kita untuk terus melakukan kebenaran apapun resikonya. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu. Jika hari ini bersama-sama kami boleh beribadah dengan keluarga kami di rumah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga kami dan juga jemaat-Mu yang juga beribadah di rumah mereka masing-masing.
Berilah kepada kami kesehatan agar kami dapat selalu menikmati kehidupan kami dengan baik. Kami memohon berkat bagi mereka yang belum dapat beribadah. Kiranya mereka memiliki semangat untuk bersekutu. Jika mereka sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, sembuhkanlah. Bagi mereka yang malas dan menghindar dari persekutuan, ya Tuhan, ketuklah pintu hati mereka, segarkan jiwa mereka, agar mereka mau beribadah. Berkati juga para pelayan-Mu di jemaat GKJ Kuto Arjo, agar selalu setia melayani. Kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak dalam studi, dalam pergaulan, bahkan ketika mereka mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Bagi mereka yang berjuang untuk mencari jodoh, mencari pasangan hidup, Bapa, berikanlah pasangan hidup yang baik agar mereka dapat membentuk rumah tangga yang takut akan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami, berkatilah para pemimpin kami agar mampu melayani rakyat dengan tulus dan bahagia. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, berilah kami kesehatan, berilah kami hikmat, berilah kami rezeki dan panjang umur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Mazmur 30 ayat 5. Nyatakanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Kita pujikan pujian Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, mampukan kami untuk melepaskan diri dari belenggu dunia ini. Ujilah kami yang sedang belajar untuk menyerahkan sebagian hidup kami, hingga kami mengikis kekhawatiran dan hasrat akan dunia ini, dan menggantikannya dengan mengutamakan kemuliaan ilahi. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.